Mahasiswa baru UMN 2020 secara resmi dibuka. Wah, gimana nih? Keren banget kan video gabungan OMB tahun 2019 sampai tahun 2020 tadi. Nah, aku mau tanya dulu nih ke Kak Desmond dan Kak Grace. Gimana sih perasaan kalian berdua setelah nonton video yang tadi nih? Kan itu ada masa-masa OMB masih offline. Apakah ada rasa, aduh kangen banget, jadi nostalgia dan semacamnya? Intinya kangen ya, suasana gimana bisa kita ketemu secara fisik, lalu bisa tahu juga nih, maksudnya ajak ngobrol pesertanya juga secara langsung, nyampein semangat ya, semangat itu kayaknya kalau misalkan langsung kalau ketemu secara langsung kayaknya langsung berasa gitu ya. Jadi memang kangen sih intinya untuk keadaan offline. Bener banget sih. Nah, oke. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi nih, biar Ultimates di rumah juga nontonnya enak, kita kenalan dulu kali ya. Oke, halo Ultimates semuanya, aku Michelle, dan kali ini aku yang akan nemenin kalian semua berbincang-bincang bersama OMB 2021 dalam Bincang OMB 2021. Nah, di sini aku udah bareng sama dua narasumber super kece kita, yaitu ada Kak Grace dan Kak Desmond. Mungkin boleh silakan memperkenalkan diri, dan juga di OMB 2021 ini kalian berperan sebagai apa kepada Ultimates di rumah? Silakan. Oke, perkenalkan Ultimates. Aku Grace Natasha Krisnadi. Ultimates bisa panggil aku Grace atau akrabnya dipanggil Cece. Aku di sini sebagai Ketua OMB UMN 2021. Salam kenal Ultimates. Halo Ultimates, aku di sini Desmonda Kalonika atau biasa disapa dengan Desmond. Di OMB 2021 ini aku sebagai supervisi. Oke, halo Kak Grace dan Kak Desmond. Terima kasih ya sudah mau berbincang-bincang bareng nih saat ini. Nah, ngomong-ngomong soal OMB nih Kak. Tahun ini kan berarti tahun kedua ya OMB diadakan secara daring. Aku pengen tahu dong sejauh ini apakah kalian nih panitia OMB sudah merasa terbiasa gitu dengan kondisi dan situasi daring seperti ini, atau masih belum sepenuhnya menyesuaikan dan ada struggle tertentu nih Kak? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Grace ya. Mulai terbiasa ya, karena memang tahun lalu aku tergabung juga sebagai panitia OMB, dan tahun ini juga dipercayakan kembali bisa memegang OMB kembali dengan keadaan yang sama-sama daring, sama-sama online. Jadi menurutku sudah mulai terbiasa dan melihat kinerja panitia juga yang mungkin prosesnya kalau tahun ini mungkin berbeda juga ya dari tahun lalu. Tahun ini prosesnya dari awal pembentukan badan pengurus hariannya sampai jajaran koordinator serta perekrutannya anggotanya ini memang dimulai dari daring secara online gitu. Nah, terus dari setiap tahunnya nih tema OMB kan pasti berbeda-beda ya. Aku pengen tanya sih ke Kak Desmond nih selaku supervisi OMB. Untuk OMB tahun 2021 ini temanya apa sih, dan kira-kira kenapa tema tersebut nih yang dipilih Kak Desmond? Tema OMB pada tahun 2021 ini adalah bergerak adaptif, bertindak inovatif. Kenapa sih kami memilih tema itu? Karena pada tahun 2020 kemarin kita memang sudah mulai menjalani beradaptasi dari offline ke online, begitupun juga dengan 2021 ini kami kembali menjalani perkuliahan dengan online lagi melihat pandemi yang tidak kunjung reda ya. Jadi kami berharap, panitia OMB 21 ini berharap agar mahasiswa baru juga tentunya bisa beradaptasi dengan cepat
apalagi juga dari jenjang sekolah menjadi perkuliahan, berubah dari pola hidup siswa menjadi mahasiswa, itu pasti butuh adaptasi. Oke, berarti yang ingin diwujudkan tuh sebenarnya OMB ini pengen banget para mahasiswa baru Universitas Multimedia Nusantara untuk bisa beradaptasi dengan cepat gitu ya, dengan teknologi, dengan kondisi saat ini nih, secara semua kegiatan harus diadakan secara daring gitu ya, dan bisa menyesuaikan juga kalau dari jadi murid ke mahasiswa itu pasti beda gitu ya. Oke, nah lanjut nih, aku mau nanya ke Kak Grace ya gantian. Kak Grace, kira-kira apa sih arti logo Rusa Timor nih Kak? Tema OMB kita. Oke, arti dari logo yang memang diangkat tahun ini, Rusa Timor sendiri, seperti berangkat dari tema dan konsepnya dulu. Konsepnya adalah berani dalam menghadapi perubahan dan ditarik menjadi tagline atau tema tadi yang sudah disebutkan Desmond, bergerak adaptif, bertindak inovatif. Akhirnya kami mendiskusikan logo Rusa Timor ini sepertinya cocok untuk dibawakan OMB UMN 2021 gitu, karena kami melihat sifat Rusa Timor yang pertama adalah dia merupakan binatang khas Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Barat dan kemudian sudah menjadi identitas di Nusa Tenggara Barat itu sendiri. Lalu bagaimana ketangkasan seekor rusa untuk bisa menghadapi berbagai macam rintangan, entah rintangan itu ada positif ada negatif juga ya, Michelle. Jadi kalau untuk negatif mungkin ancaman-ancaman yang memburu Rusa Timor itu sendiri. Tapi di sisi positifnya, betul ya, di sisi positifnya rusa itu bisa bagaimana dia bertahan hidup, di mana dia bisa mengolah badannya sendiri ini supaya bisa bertahan dari segala situasi apapun itu. Nah, masih berkaitan dengan OMB nih, dari Kak Grace ataupun Kak Desmond, kira-kira kalian punya tips dan trik gak sih yang ingin dibagikan kepada para calon peserta OMB nanti? Gimana caranya supaya mereka bisa tetap semangat dan ngerasain bonding gitu, walaupun nanti OMB ini diadakan secara daring dan kita nggak bisa ketemu langsung nih. Mungkin ada pesan-pesan sedikit dari Kak Desmond dan Kak Grace yang ingin disampaikan? Sebenarnya yang paling utama adalah jaga kesehatan dulu ya gitu, karena kita nggak bisa melihat secara fisik, ketemu secara fisik, tapi di sanalah teman-teman yang bisa tahu keadaan diri masing-masing gitu. Jadi jagalah kesehatan supaya nanti peserta OMB mau dari mahasiswa baru atau pokoknya dari sekolah manapun yang akan masuk UMN itu bisa stamina-nya bisa fit juga selama hari HOMB, dari hari briefing sampai nanti teman-teman disambut di sidang senat terbuka. Mahasiswa baru harus adanya kemauan untuk terbuka. Pertama, terbuka sesama mahasiswa terlebih dahulu. Mungkin nanti juga pastinya teman-teman tahu kan di OMB ini ada kelompok-kelompok tersendiri. Dari situ teman-teman bisa membuka diri sesama kelompoknya, nanti juga sama PIC-nya. Dari situ teman-teman bisa mendapatkan teman-teman baru lagi. Betul banget nih, berarti kalau aku boleh rangkum pesan-pesan untuk teman-teman calon mahasiswa baru UMN atau mungkin calon peserta OMB nih ya, jangan patah semangat dan jangan sedih karena OMB-nya diadakan secara daring gitu ya, karena daring bukan berarti garing. Kalau dilihat dari hasil dokumentasi tahun lalu pun itu walaupun daring tuh menggebu-gebu banget tuh, baik dari panitia maupun peserta, semangat banget aku lihat ya. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal tema hingga tips-tips menghadapi OMB secara daring, giliran Michelle nih pengen tahu banget dari sisi panitianya itu sendiri nih, dari sisi Kak Desmond dan Kak Grace, kira-kira gimana sih di dalam OMB 2021 ini? Mungkin Michelle bisa mulai dari Kak Desmond kali ya. Kak Desmond, apa sih kesan kakak pertama kali saat harus menghadapi OMB secara daring untuk kedua kalinya nih Kak? Ya, kalau aku tahun kemarin meskipun daring, tapi aku ini sebagai PIC juga. Jadi tergabung dalam panitia OMB tapi sebagai PIC, dan sekarang ini sebagai supervisi. Otomatis bedanya jauh ya, jadi butuh adaptasi yang sangat-sangat banyak, mulai dari waktunya, cara atur waktunya, lebih banyak pertemuan dan lain-lain. Lalu cara berkomunikasinya juga harus jelas antara satu panitia ke panitia lain, terus dari
pihak kemahasiswaan disampaikan kepada panitia OMB. Betul banget sih Kak Desmond, karena gimana pun ya kalau apapun itu secara online tuh biasanya kita lewat chat gak ada nada bicara, kalau misalkan baper dikit bisa langsung miskom ya Kak Desmond ya. Nah oke, kita langsung lanjut nih ke Kak Grace. Kak Grace, aku mau tahu dong apa sih yang ngebedain OMB 2021 ini dari OMB tahun 2020 lalu? Karena pasti kan ada inovasi-inovasi yang dikembangin nih, berhubung ini kedua kalinya diadakan secara online. Oke, berarti ini lebih ke mungkin secara teknis kali ya? Mungkin ya? Boleh. Oke. Kalau secara teknis mungkin teman-teman melihatnya juga sama kali ya, daring juga sama seperti tahun lalu, tapi pastinya betul sekali kata Michelle, ada inovasi-inovasinya di tahun ini. Salah satu contohnya adalah tahun ini di OMB UMN 2021 kami akan mengadakan upacara bendera secara tapping, jadi nanti untuk peserta OMB UMN 2021 bisa merasakan nih atmosfer kampus, mungkin dimulai dari lapangan parkirnya dulu, seperti ini ya, walaupun orientasi secara daring tapi nggak garing. Bagusnya juga ya itu ya, terima gitu. Itu bisa jadi daring tapi nggak garing. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga nih, ke Kak Desmond. Sebagai supervisi ya Kak, yang mensupervisikan OMB. Kira-kira nih Kak Desmond tuh ngelihatnya, karena kan pasti dalam proses menuju jalannya OMB ini pasti ada kendala lah ya, apalagi diadakan secara daring. Nah, kalau untuk OMB sendiri, OMB ini kan merupakan rangkaian yang cukup besar juga di perkuliahan, apalagi ini juga menjadi kegiatan awal bagi mahasiswa baru, jadi tentunya akan banyak kendala-kendala itu, mulai dari miskomunikasi yang tadi mungkin Michelle udah sebutkan ya, karena online ini, jadi adanya miskomunikasi itu sangat menurut aku wajar, tapi gimana kita memperbaiki itu ya dengan cara evaluasi. Nah, kalau semakin kesini, ini kita semakin bisa langsung ngomong kalau misalkan ada kendala, jadi bisa langsung diselesaikan juga. Wow, berarti keren ya. Berarti nggak cuma nanti peserta OMB-nya aja yang diharapkan bisa beradaptasi dengan cepat gitu ya, tapi para panitianya di sini juga sudah melalui proses itu terlebih dahulu gitu. Nah, nih buat Ultimates di rumah, para calon peserta OMB 2021 nanti harus banget diingat-ingat, ditanemin gitu ke dalam hati, ini para panitianya tuh udah keren banget, euforia dan semangatnya tuh udah ada banget. Kalian gak boleh kalah sama para panitianya nanti, harus juga tunjukin semangat dan excitingnya gitu ya, biar tetap kerasa bondingnya walaupun OMB secara online. Oke Ultimates, kalau barusan lagi nih tadi kita udah kepoin soal OMB dan panitia sampai ke tulang-tulangnya nih, kayak lagunya Pamungkas yang sempat viral kemarin-kemarin. Akhirnya kita udah tiba di segmen yang ditunggu-tunggu banget setiap BOM ya, yaitu segmen mini games. Gamesnya ini sederhana tapi menarik dan seru banget, karena di games ini nih, Kak Desmond dan Kak Grace ditantang untuk menjawab dengan cepat dan jujur sejujur-jujurnya. Jadi kita akan bermain namanya mitos atau fakta. Teknisnya nanti Michelle akan membacakan beberapa pernyataan. Nah, misalkan Michelle sudah selesai nih baca satu pernyataan. Pernyataan 1. Michelle akan hitung 1, 2, 3. Nah, di hitungan ketiga ini Kak Desmond dan Kak Grace harus dengan cepat menjawab apakah itu mitos atau fakta secara bersama-sama. Gitu ya. Jadi ini kekompakan kalian juga diuji nih Kak Desmond dan Kak Grace. Apakah sudah bisa dimengerti Kak Grace dan Kak Desmond? Sudah. Bisa, Michelle. Bisa. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ke pernyataan yang pertama nih. Ini sih aku yakin ya jawabannya sama rata sih harusnya. Oke, mitos atau fakta, OMB daring lebih santai dibandingkan OMB offline. 1, 2, 3. Mitos. Boleh tahu dong kenapa tuh mitos? Kalau dari dan Kak Grace. Mitos ya, menurut aku itu mitos banget. Waduh, karena mungkin secara daring memang lebih terlihat lebih ini ya, mungkin lebih efektif. Pesertanya dan panitianya juga duduk di depan device masing-masing dan melihat layar masing-masing. Tapi ternyata di balik itu pasti
ada tugas-tugas atau kewajiban yang tetap harus dilaksanakan supaya dari segi panitianya juga bisa melancarkan nanti di hari H persiapannya seperti apa, tapi dari sisi peserta OMB juga pasti ada kebutuhan-kebutuhan atau perlengkapan yang perlu disiapkan. Terlihat santainya mungkin karena ya itu tadi kita masing-masing ada di rumah, jadi nggak perlu keluar, dan mungkin kalau aktivitas fisik yang biasanya kita sempat lari-lari, jadi kita cuman di kamar aja, diam, mendengarkan, dan mengikuti dinamikanya, gitu sih, Ultimate. Oke, langsung ke pernyataan yang kedua. Mitos atau fakta kalau panitia maupun peserta bisa tidur siang saat OMB daring berlangsung? 1, 2, 3. Mitos. Udah jelas banget mitos ya, karena pasti kita harus selalu on cam, harus memperhatikan dan harus menghargai orang-orang yang memang berusaha banget supaya OMB ini berjalan dengan lancar gitu ya, Kak Desmond ya, atau Kak Grace. Mitos atau fakta kalau nama-nama divisi OMB itu diambil dari bahasa Sanskerta? 1, 2, 3. Fakta. Ya. Oke, kita langsung ke pernyataan selanjutnya. Mitos atau fakta kalau para peserta OMB akan tidur pagi alias begadang saat OMB karena ngerjain tugas? 1, 2, 3. Ayo. Kenapa nih? Ini mitos ya. Sebenarnya kalau bisa Mitos. Mitos. Benar-benar. Kalau bisa dikerjakan cepat, itu pasti tetap bisa tidur sesuai jam. Tergantung Betul. masing-masing individu berarti ya, Kak. Betul. Gimana mereka manage waktu gitu. Jadi Iya benar, time management-nya betul sekali. dan itu justru jadi poin penting kalau kita mau jadi mahasiswa beneran, karena kan kita nggak ada lagi tuh agenda yang diaturin sama bu guru, semua harus kita kerjain sendiri. Dosen juga nggak bakal, mana tugas kamu nih belum dikumpulin, nggak bakal kayak gitu kayak waktu sekolah ya. Oke, pernyataan selanjutnya. Mitos atau fakta kalau followers Instagram panitia akan bertambah banyak ketika OMB selesai? 1, 2, 3. Fakta. Oke, karena nggak cuma panitia sih ya Kak, aku dulu waktu jadi peserta juga memang follow-followan sama kakak panitianya, sama teman-teman semuanya, dan itu rasanya kayak seneng banget, banyak yang follow, banyak teman baru gitu ya. OMB ini merupakan karena memang kegiatan pertama juga, terutama bagi pesertanya nanti. Jadi dimulai dari kelompoknya dulu nih. Kelompoknya nanti itu kan pasti berasal dari daerah lain, kota lain, sekolah lain, bahkan dari prodi yang berbeda gitu. Jadi mulai dari situ lama-lama kan ikut kegiatan mana, ikut kegiatan A, ikut kegiatan B. Nah dari situ tuh mulai mekarlah followers Instagram mulai bertambah gitu kan, bisa. Bener. Jadi semakin kita membuka diri, semakin banyak relasi dan semakin besar juga peluang untuk bertemu jodoh. Dan ini akan ada sangkut pautnya nih sama pernyataan terakhir yang harus Kak Desmond dan Kak Grace jawab ya. Oke, mitos atau fakta kalau baik panitia ataupun peserta OMB mengalami cinta lokasi di OMB? 1, 2, 3. Mitos. Mitos. Sama kita ternyata. Mitos. Ini kelihatan banget ya, kita berarti masih sendiri. Gak apa-apa, nanti kan ini banyak yang nonton nih, siapa tahu tertarik gitu ya. Boleh nanti mungkin aku request di description box-nya ditampilin Instagram Kak Desmond ataupun Kak Grace. Wah, boleh. Waduh, langsung tertarik. Wah, Ultimates, nggak terasa ya, ternyata kita udah ada di segmen terakhir dari Bincang OMB 2021 nih. Tapi Ultimates jangan sedih dulu, karena kita nggak akan berpamitan dengan cuma-cuma nih. Kita akan bagi-bagi hadiah untuk Ultimates di rumah. Caranya juga mudah banget, Ultimates tinggal menjawab kuis yang sebentar lagi akan Michelle bacakan teknisnya. Nah, tapi perlu dicatat ya Ultimates, yang boleh mengikuti mini quiz ini hanyalah peserta OMB 2021. Jadi kalau Ultimates nih
udah pernah ikut OMB sebelumnya, jangan ikutan lagi ya. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang belum pernah OMB sama sekali, dan juga untuk teman-teman mahasiswa baru di UMN. Oke, berikut teknisnya akan Michelle bacakan, atau nanti Ultimates juga bisa lihat di description box-nya. Oke, yang pertama, peserta OMB harus mengikuti Instagram UMN TV @officialumntv. Dan untuk mengumpulkan jawaban kuis, peserta harus mengunggah foto selfie di Instagram Story yang memperlihatkan peserta sedang menonton acara Bincang OMB 2021 yang sedang berlangsung di YouTube UMN TV. Jawabannya nanti bisa dicantumkan pada foto tersebut. Kemudian, dalam story-nya, peserta wajib menandai atau mention @officialumntv dan tentunya @OMBUMN. Nah, unggahan fotonya juga harus disertai tagar tagline dari OMB 2021 nih, yaitu #bergerakadaptif bertindak inovatif. Akan ada hadiah GoPay senilai Rp100.000 untuk 2 orang pemenang yang akan diberikan langsung oleh pihak UMN TV. Dan pemenangnya akan diumumkan secara eksklusif pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hanya di Instagram Story @officialumntv. Nah, kalau gitu langsung aja Michelle bacakan pertanyaannya. Teman-teman Ultimates di rumah bisa langsung dicatat, diingat, dan langsung dicari tahu ya jawabannya. Oke, pertanyaannya adalah, apa sebutan dan warna dari divisi PIC OMB 2021? Wah, nggak kerasa banget nih, ternyata kita udah tiba di penghujung acara setelah Michelle temenin Ultimate semua di rumah berbincang-bincang bareng para panitia OMB 2021 selama hampir kurang lebih 30 menit lah ya. Nah, tapi kayaknya kita nggak afdol banget nih kalau menutup BOM kali ini tanpa menyerukan tagline dari OMB 2021. Aba-abanya biasanya dimulai dari OMB UMN 2021, nanti baru diikuti dengan tagline bergerak adaptif, bertindak inovatif. Gitu, bareng-bareng. Kita coba kali ya. Oke, 1, Boleh. 2, 3. OMB UMN 2021 Bergerak adaptif, bertindak inovatif. Yeay, boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Keren banget sih OMB. Jangan lupa Ultimates untuk follow Instagram @officialumntv dan juga subscribe YouTube channel UMN TV. Yang sekarang Ultimates lagi nonton nih, jangan lupa di subscribe dan dinyalain lonceng remindernya, jadi supaya kalau misalkan ada informasi-informasi terbaru tentang kampus, tentang kuliah, ataupun tentang UMN TV itu sendiri, Ultimates bisa nggak ketinggalan. Oke, kalau gitu Kak Desmond dan Kak Grace, terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktunya nih untuk berbincang-bincang bareng Michelle di sini di Bincang OMB 2021. Salut banget, dan Michelle doain semoga OMB-nya berjalan lancar, panitia dan pesertanya semua nanti sehat dan semangat terus sampai OMB-nya berakhir, dan semoga apa yang diharapkan untuk para peserta OMB 2021 di OMB kali ini bisa terwujud. Sekali lagi terima kasih Kak Desmond dan Kak Grace. Tepuk tangan dong buat Kak Desmond dan Kak Grace. Yeay, semangat terus Kak Desmond dan Kak Grace. Terima kasih. Oke, Michelle dan Ultimates. Kalau gitu Ultimates, aku Michelle, pamit undur diri dan sampai jumpa di Bincang OMB tahun depan. Dadah!